Ya, selamat pagi kembali buat teman-teman. Saya ingin menyampaikan kepada Anda beruntung ikut bergabung di Bisatomi. Mentor kita luar biasa. Mentor kita luar biasa. Pertama adalah pendiri dari Atomi. Itu mentor yang luar biasa. Punya visi jauh. Berbagi, hatinya mulia, hatinya bersih. Bagaimana dia menciptakan bisnis Atomi itu untuk kita semua. Untuk bangsa, untuk rakyat, untuk sesama, untuk keluarga, ya, demi keyakinan kepercayaan kita. Dia berbagi dengan baik. Itu mentor kita. Anda harus sering-sering nonton videonya, dengerin, hatinya bersih. Anda bilang, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang benar. Udah bener, dikasih Atomi, dikasih mentor yang bagus. Udah bener itu. Masalahnya Anda sadar nggak bahwa Anda punya mentor yang baik? Ya mohon maaf, saya tidak mengecilkan apa yang disebut ulama atau ustadz atau pendeta dan lain-lainnya. Persoalannya adalah dia hanya menyampaikan dari sisi dia. Dia tidak menyampaikan dari segi fakta kehidupan kita sehari-hari. Tidak. Dia dari sisi, oh ini ajaran Tuhan saja. Tapi dia tidak realistis, dia tidak hidup dalam kehidupan yang nyata. Tapi kita hidup dalam kehidupan nyata. Kekurangan uang, kebutuhan dan doa kita adalah karena kebutuhan kita. Tuhan, tolong kami, bantu kami. Sudah dibantu, itu loh ada bisa Tommy. Punya mentor yang baik. Kita punya upline-upline baik seperti Ibu Berta. Memang Bu Berta tidak pintar terlalu bicara berapi-api, tapi dia mentor yang baik. Dia memberikan contoh bagaimana ketekunan, fokus dia dalam menjalankan bisa Atomi. Itu patut ditiru. Tidak semua orang bisa seperti itu sebagai mentor. Dia peduli bagaimana orang-orang tertentu dia yang betul-betul serius, fokus, dan lain-lain. Dia bantu. Itu mentor yang baik. Dalam satu bisnis tidak mudah mendapatkan mentor yang baik. Dan di bisnis umum pada umumnya harus bayar. Bu Berta sebagai mentor yang baik tidak harus dibayar. Bahkan dia bantu mengeluarkan uang untuk kita. Coba lihat di acara ODS, saya lihat dialah mungkin satu-satunya, atau saya nggak tahu ada grup lain, sebagai upline yang suka bagi-bagi air minum. Itu bukan dapat dari acara ODS, itu dari upline. Itu adalah mentor yang baik. Kita maunya duduk baik, dengerin, saksikan itu acara ODS. Dikasih minum, kadang-kadang dia bawa kue. Itu mentor yang baik. Karena mentor itu kadang-kadang memberikan contoh. Besok lusa kita akan lakukan hal yang sama. Berbuat kebaikan kepada prospek kita atau calon member grup kita. Tuhan, tolonglah hamba, berikanlah hamba lingkungan yang baik. Sudah dikasih baik. Mentor yang baik, tempat yang baik, acara yang baik. Tapi kita minta. Kita punya mentor-mentor yang baik, yang semangat, yang selalu berapi-api, yang memberikan contoh-contoh, memberikan edukasi. Kita butuh mentor yang baik. Betul. Jangan hanya berdoa. Saya ingat sekali ilustrasi-ilustrasi motivasi baik di gereja, di pengajian dan lainnya. Ada cerita. Tuhan sudah menjawab doa kita setiap detik. Habis kita meminta, Tuhan langsung menjawab, tapi kita lupa. Ada satu ketika kejadian misalnya hujan lebat, mulai dari lantai ubin kita banjir. Kita naik ke lantai 2, naik banjir. Kita naik ke lantai 3, lantai atap. Dari mulai lantai bawah, sudah ada pengumuman dari kelurahan, ayo silakan keluar Bapak Ibu, selamatkan diri masing-masing. Itu kondisi jalanan masih bisa dilewatin. Mulai naik airnya, perahu mulai datang, perahu karet. Ya. Sampai atap, mulai helikopter. Ayo, nih tali, tolong ambil supaya kamu naik ke atas. Kita masa bilang, Tuhan, saya berdoa kepadamu nih dari bawah tadi, tolong aku, tolong aku. Akhirnya tenggelam karena kita tidak mengambil kesempatan dari apa yang Tuhan berikan. Saya ulang, doa kita tanpa kita sadari itu 1 detik kemudian itu terjawab. Saya nggak setuju kalau beberapa ustadz ulama dikatakan bahwa para pendeta mengatakan bahwa doa kita pasti akan dijawab.
tapi nggak ada waktunya. Salah. Kalau menurut saya langsung ada waktunya doa kita itu. Langsung saat itu. Tapi kita tidak mau sadari. Pada waktu kita habis berdoa, ya, kita keluar. Ada orang minta-minta. Ingat ya, ada orang minta-minta. Kita tidak berusaha memberi dan bahkan mengejek. Padahal tadi kita berdoa, minta dibanyakin rezeki. Ya. Anda berpikir, saya nggak kasih orang tuh. Saya mau kasih nanti sama orang-orang tertentu di foto, di apa, dan segala macam. Supaya masuk di medsos bahwa saya itu adalah orang baik. Padahal tadi kita berdoa, Tuhan berikan saya rezeki yang banyak. Berikan saya uang yang banyak. Berikan saya kekayaan yang banyak. Pada sedetik habis kita berdoa, keluar dari habis doa, itu bertebaran. Anda buka WA, ada bisnis Atomi yang bagus. Ada cerita Atomi yang bagus. Ada produk Atomi yang bagus. Anda abaikan. Apa sih ini Atomi? MLM lagi. Padahal Tuhan sudah menjawab doa kita tadi yang 1 detik lalu. Saya kurang setuju bahwa kalau ada orang-orang mengatakan, ya doa kita diijabah, tapi belum tentu hari itu, besok, lusa. No, hari itu. Saya yakin banget itu. Detik itu langsung dijawab. Nggak nunggu lama. Masalahnya kita nggak sadar. Kita nggak mau menyadari, menganggap sepele bahwa doa kita tadi harusnya diijabah langsung dalam bentuk duit, dalam bentuk sesuatu. No, Tuhan sudah kasih jawab. Itu loh bisnis Atomi. Pada waktu Anda scroll, Anda lihat ada tulisan-tulisan darinya. Kalau Anda berpikir jernih, oh ini toh Tuhan memberikan saya jawaban jalan untuk bisa merubah nasib hidup saya dan keluarga saya. Memang sih gaji saya 10 juta, tapi apa ya cukup nanti bayar uang sekolah anak saya 2 juta sebulan? Apa cukup untuk bayar biaya kuliah anak saya yang masuknya 30 juta? Apa cukup bayar uang sekolah anak saya? Tuhan sudah bilang, waktu kamu berdoa dulu, 10 tahun yang lalu, sudah saya kasih informasi tentang Atomi. Tapi kamu nggak ambil. Pada waktu kamu berdoa langsung berita di Instagram, di WA, itu keluar di Facebook semua tentang Atomi. Tapi kamu nggak ambil. Kenapa? Pertama para ulama, para pendeta, bilang, jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita, tapi tidak hari itu, besok, lusa, dan lainnya. Padahal hari itu, setiap kita berdoa, habis kita berdoa, langsung keluar sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya ada orang bilang, hati-hati berkata-kata, kadang-kadang bisa terwujud. Betul. Pada waktu kita berdoa, terwujud langsung. Tuhan berikan informasi tentang Atomi. Anda yang masih jualan kaki lima, Anda yang kemarin kecopetan, Anda yang kemarin merasa dimaling, dicurangi, dan lainnya. Tuhan sudah kasih informasi tentang Atomi, tapi Anda enggak, abaikan. Karena Anda pikir, Tuhan akan mengganti uang saya yang kecopetan. Tuhan akan mengganti pekerjaan saya lebih baik lagi. Pasti para ulama, para pendeta, atau siapapun akan mengatakan itu. Sabar nak, sabar ya nak. Tuhan akan memberikan pengganti yang lebih baik. Menurut saya, setiap detik, setiap doa kita, ya Tuhan, ya Allah, dompet saya hilang, uang saya hilang, tolong dong ganti. Saya butuh. Langsung buka WA, ada informasi tentang Atomi, diabaikan. Padahal itu jawaban dari Tuhan. Apa yang Anda mau lakukan? Pertama, aplikasi gratis, cari sponsornya, bantu. Wah, saya nggak punya uang modalnya. Nggak apa-apa, share saja, seperti yang saya lakukan. Langsung ada orang yang mau belanja. Saya bilang, oke, yuk jadi member. Nggak usah Pak, poinnya buat Bapak. Alhamdulillah. Saya bertumbuh poinnya, bukan karena saya jualan. Bukan karena saya beli. Memang ada beberapa yang saya beli. Bahkan kadang-kadang upline saya, Bu Berta, oke Pak, ini ada belanjaan sekian ratus ribu PV, ini buat Bapak ya. Kenapa? Mungkin dia lihat saya aktif, dia adalah mentor yang baik buat saya. Kenapa tidak? Itu jawaban dari doa kita. Maka ingat ya, apa yang kita doakan, itu terjawab, terbalas langsung hitungan detik. Hitungan detik. Tidak nunggu lama. Tapi saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya kalau kita berdoa minta uang 100 ribu,
Sebenarnya 100.000 di depan mata kita udah kelihatan. Tapi kita dibutakan oleh hati kita yang busuk. Oleh hati kita bahwa ternyata uang 100.000 itu harus berwujud 100.000. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan, ini ada produk Pak. Ini modal harusnya 1 juta. Tapi Bapak cukup bayar 10.000. Pak, ini ada produk. Ya, di mana kalau Bapak lakukan jualan atau menawarkan ini produk kepada orang dan orang beli, Pak. Bapak 10 tahun lagi bisa dapat pensiun 1 miliar, Pak. Anda bilang, lo MLM lagi, bohong. Banyak yang ketipu, banyak yang mundur, banyak yang nggak jalan lagi. Normal. Kalau seluruh bangsa Indonesia 200-300 juta, semua jalan, penuh itu jalanan. Tentu ada yang tidur, ada yang bekerja di rumah, ada yang macul, ada yang nyiram-nyiram bunga, ada yang jalan, ada yang jadi supir dan lainnya. Kalau semua orang jalan 300 juta di Indonesia, penuh bumi Indonesia ini. Jadi kalau bisa Tommy, aduh Pak, banyak yang nggak jalan. Setuju saya. Kalau semua jalan, siapa yang memotivasi? Siapa yang memberikan contoh? Siapa yang mengkonsumsi? Semua jalan. Semoga paham. Kalau Anda nggak paham, hubungi saya. Ya, di WA 0821 11 0821 1158 9282 dengan Opa Pua Tommy. Terima kasih.